pantun dulu kali ya, biar nggak sepaneng kali. Ke Pertamina naik kapal selam. Diulangi lagi. Jangan lupa Bu, cakepnya Bu ya. Ke Pertamina naik kapal selam. Hawanya panas dan lembab. Kalau saya ucapkan salam, jangan lupa hadirin untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak Mas ya. Yang pojok sana kayaknya tadi masih buka WA itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan, karena ini saya dapat kerpean dari Febri ini. Para alim ulama, ini ada Ustaz Jender, ini guru saya nih. Para guru, para tokoh masyarakat, yang semua yang ada di sini orang yang sangat luar biasa. Saya baru kali ini nih Pak, Bu, semenjak saya di Kapolsek Pondok Aren, saya ngisi kajian, saya datang ke ngisi kajian subuh, baru kali ini sekelas musola nih seperti ini, hadir semua dari pojok, ujung, belakang, depan, atas, bawah lengkap. Alhamdulillah. Dan saya lihat ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang baik, ini semua adalah tiang negara. Dimana kalau ibu-ibunya hadir lengkap seperti ini, insya Allah negara kita insya Allah nanti menjadi negara yang apa aja Pak? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang saya hormati Sohibul Haja nih, Ketua DKM Mushola An-Nur, Bapak Haji Supriyatno. Pak, jangan sampai salah lagi saya Pak. Saya kalau saya nyebutnya nanti, wah udah diselamatin jenang abang Pak nih. Para ketua DKM sekomplek Pertamina, ada Pak Haji Suyanto, ada Pak Dr. Haji Etam Katamsi. Mana Pak Haji Etam Katamsi? Ada Pak Haji. Pak Haji Tata. Mana Pak Haji Tata? Tato, Pak Haji Tato. Sorry Pak Haji Tato, izin Pak, mohon maaf Pak, kalau saya salah nanti saya musaf Pak. Pak Haji Agus Fatur Rahman Ajari. Alhamdulillah. Bapak Sony, Pak Budi Darmawan, Pak Budar Budi Darmawan, ada ya namanya? Lagan. Pak Sekel yang mewakili Camat Ciputat Timur, tadi Pak Camat sudah WA saya, ini bestie Bu, bestie saya Pak Camat itu udah kemana-mana nih. Sekarang berdua kayak Ipin Upin ya Pak Dan Ramil ya. Yang saya hormati Pak Dan Ramil 05 Ciputat, ini bestie saya, kemana-mana pasti. Kalau ibu-ibu lihat di 13 kelurahan pasti ada aja orang-orang pelaku kejahatan, ada Pak Kapolsek, ada Dan Ramil. Akhirnya nggak jadi mau tawuran kemarin.
Ketua RT 07 Pak Insinyur Haji Sujastono MSI, Pak Ketua RT. Baik Pak. Bapak Sukma Ketua RW 07. Pak Sukma, wah nanti ini tapi nggak politik Pak ya, nanti kan pemilihan nih Pak. Jangan sampai nanti gara-gara forum silaturahim ini, waduh ini. Panitia yang terlibat langsung nih yang saya apresiasi, sangat saya apresiasi karena saya tanya sama panitia dari ini musola apa masjid? Ini harusnya bisa naik tipologi nih Pak, jadi masjid nih. Seperti yang kemarin Pak Danamil ya, di Pisangan itu mungkin lebih besar ini Pak ya. Itu sudah naik tipologi dari musola ke masjid. Alhamdulillah kemarin saya Pak Danamil, Pak Pilar, Pak Wakil Wali Kota pun hadir untuk meresmikan alih fungsi peningkatan tipologi dari musola ke masjid. Terus teman-teman Pokdar Kamtipmas nih, yang saya anggap sangat militan, lebih dari Taliban malah saya katakan. Pokdar Kamtipmas Ring 211 yang saya hormati, seluruh jamaah forum silaturahim antar musola dan masjid sekomplek Pertamina, para ibu-ibu majelis taklim Bu yang luar biasa, yang saya katakan baru kali ini nih di kelurahan dari 13 kelurahan, baru kelurahan Pondok Ranji nih yang mengundang seperti ini. Dan seluruh hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, yang insya Allah nanti mudah-mudahan selesai acara ini bisa diketularkan atau bisa disampaikan tausiah Kamtipmas dari kami. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia dan berkah ini, momentum ini adalah yang sangat kami rindukan. Kami selaku Kapolsek Ciputat Timur ini memiliki kewajiban moral untuk hadir di tengah-tengah warga. Ini sebagai obat hati kami Ustaz. Antara ulama dan umaro ini kompak. Kan ada lagunya gitu. Obat hati ada 5 perkara, ini nanti akan kita bahas. Ya kan? Jadi kesempatan yang baik kalau umaro ulamanya ini kompak solid, insya Allah Kamtipmas akan terjaga. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan pada kita semua yang hadir di Mushola An-Nur ini. Insya Allah nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan semoga dengan kenikmatan kita, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir melangkahkan kaki, meluangkan waktunya di hari Minggu yang notabene orang itu akan hari keluarga, hari jalan-jalan. Tapi alhamdulillah kita syukurin, kita berkumpul di sini bersilaturahim untuk menambah kesulitan, nambah bagaimana keguyuban kita di lingkungan ini. Dan insya Allah kalau kita pun diminta oleh Allah, diminta oleh semua, tolong deh hitung nikmatmu yang diberikan oleh Allah, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kenapa saya katakan demikian? Ibu bapak ingat pada saat kita COVID dulu, ya, pada saat kita COVID dulu, ini saya pengalaman saya pribadi. Harga oksigen berapa satu tabung? Sedangkan kalau kita baru bangun, suruh hidup oksigen gratis, nggak bayar. Coba nikmat Allah kayak apa? Dulu kita beli oksigen mahalnya minta ampun. Saya punya pengalaman pribadi, anak buah saya waktu saya di Mabes,
memang qadarullah. Saya itu sering membantu untuk mencarikan oksigen, dapat semua Pak Ustaz. Tapi untuk anak buah saya itu nggak dapat. Saya dapatnya baru subuh dapat oksigen. Dokter udah telepon saya, Pak Mamang, bisa nggak oksigen dikiriman cepat? Kok dilarang? Saya nggak dapat. Saya dapatnya subuh jam 5:15 nyampe di rumah sakit Polri Kramat Jati, sudah dipundut anggota saya, sudah nggak dapat. Itu menjadi tadabbur bagi kita bahwa setiap ada yang meninggal itu pembelajaran atau tadabbur bagi kita, bahwa kita untuk bisa mempersiapkan diri, sudah punya bekal, punya sanggup nggak kita mau pulang, kan itu kuncinya. Sebenarnya ibu bapak semua, mungkin kalau saya kehadiran kami di sini, di depan saya ini semua ada para alim ulama, para guru. Ini kalau dikatakan saya memberikan hanya tausiah Kamtibmas, tapi kalau saya memberikan kajian secara detail, saya masih kalah jauh ilmunya. Ya, yang di hadapan saya ini sungguh orang-orang yang sangat luar biasa. Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kenapa saya memilih temanya iman terjaga, Kamtibmas terpelihara? Nih, karena saya yakin bahwa jika kita dengar sebuah nasihat, janganlah dilihat siapa yang mengucapkan nasihat tersebut, tapi dengarkanlah yang diucapkan. Tetapi kalau bicara menyangkut masalah pemikiran atau pendapat seseorang, lihatlah dulu siapa yang mengucapkan. Karena saya yakin sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terkait dengan tema ini, saya akan bahas dulu terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini saya di sini bawa data, Bu. Ya, saya working by data. Saya bicara by data. Saya nggak akan ngarang-ngarang. Kalau ditanya, tugas polisi adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga atau Kamtibmas, yang ketiga adalah menegakkan hukum. Saya pernah ngisi kajian di Masjid Bani Umar, Ustaz. Saya ditanya sama jamaah, Pak Kapolsek, waktu saya Kapolsek Pondok Aren, Kapolsek tugasnya polisi apa? Saya katakan tugasnya polisi itu sholat. Loh, kok sholat? Coba tadi ada 3 tugas polisi: memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, memelihara Kamtibmas. Yang ketiga, menegakkan hukum. Kalau bicara menegakkan hukum, sama seperti dengan di surat Al-Ankabut ayat 45. Saya potongannya, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sama enggak tugasnya polisi tadi yang saya sebutkan? Sama enggak, Bu? Kalau ditanya tugasnya polisi apa? Sholat. Betul. Saya tanya, tugasnya polisi sholat, karena menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan itu adalah pencegahan, upaya preventif dan upaya preventif. Jadi kalau kita bicara dengan parameter keamanan dan ketertiban masyarakat, misalkan nih Pak Ustadz, Pak Ustadz di saat Ramadan sebelum sahur, ya kan? Dan apalagi di malam-malam ganjil.
Di malam-malam ganjil biasa melakukan iktikaf. Jalan ke musola An-Nur, ya kan? Rumahnya di ujung sana dekat Indomaret, di musola An-Nur, jalan ke sini. Kalau kita bicara parameternya loh ya, apa itu parameter? Patokannya lah paling gampang. Patokannya keamanan dan ketertiban masyarakat itu apa? Ya kalau kita kemana-mana jalan ke musola, ke masjid itu aman, nyaman, wis itu aja. Nggak ada begal. Ibu-ibu misalkan ke pasar Ciputat mau belanja, berangkat jam 4:30, 5:30, aman naik motor, nggak dibegal, nggak ada yang mengganggu. Itu parameternya, Bu. Parameter Kamtimas yaitu bagaimana masyarakat bisa melakukan aktivitas duniawi ke pasar dan melakukan aktivitas ukhrawi. Apa itu? Beriktikaf di masjid, berangkat sholat tahajud pada saat Ramadan, melakukan iktikaf, aman. Pak RW jalan, ya kan, jalan ke musola An-Nur, nggak ada yang ganggu, ya kan. Tapi kalau rambut panjang saya nggak tahu Pak RW. Kalau yang ganggu rambut panjang, mudah-mudahan di sini enggak. Anda pernah cerita, saya ini sama Pak Dan Ramil masih ada nih. Ada pada saat kita pembongkaran di Roxy ya Pak Dan Ramil. Ibu-ibu tahu Roxy nggak Bu? Nah, tempatnya apa ya Pak? Bukan Roxy sana, Roxy Ciputat yang kemarin ramai itu yang dibongkar. Banyak maksiatnya Bu, banyak muborotnya. Ya, ya Ustaz ya. Pada saat itu kan muncul nih cewek-ceweknya nggak jelas marah-marah ke saya Pak Ustaz. Pak Kapolsek, kami melakukan jual diri ini kan nggak ngaruh ke Bapak. Dosa-dosanya saya nanggung katanya. Saya sama Pak Danamil, kita ini Pak Danamil ya. Saya diam gini, Mbak sini deh. Oke, memang sampean dosanya sama yang nanggung Mbak. Cuman ingat azab Allah, kami semua kena. Saya sampaikan seperti itu. Ada waktu itu Pak Yai, siapa ketua NU Ciputat? Yai Mas'ud. Yai Mas'ud. Ada waktu itu hadir, boleh ditanya. Jadi pada saat kita bongkar semua warung remang-remang Bu di situ, nggak tahu isinya apa di dalamnya itu. Pokoknya Pak Dan Kamil membawa botol aja kemarin, ada botol miras ya Pak Danil, sama yang karet-karet lah, pokoknya itu banyak banget. Saya tegur itu mbak-mbaknya, malah ngomong, Pak, dosa-dosa kami yang nanggung Pak, ya kan? Kaget juga saya dilawan. Bagus, memang dosa kamu yang nanggung, cuman azab Allah kita nggak tahu. Bukan lo doang yang kena azab, kami semua nih yang di sini. Misalkan ada di azabnya Allah, kita nggak tahu, yang naudzubillah semua naudzubillah. Tiba-tiba saat itu karena banyak maksiat, kalau Roxy nggak dibongkar kemarin, waduh, kayak apa itu, ya kan? Tapi insya Allah sih Bu, kalau bapak-bapaknya yang hadir di sini, insya Allah nggak akan pernah kesana Bu, yakin saya. Yang kesana itu yang Solo jauh banget, yang datang ke sana itu. Terus yang kedua parameter keamanan ketertiban masyarakat itu adalah setiap kita bergerak melakukan aktivitas kita nggak merasa khawatir. Terus parameter yang ketiga, adanya partisipasi masyarakat. Nah, ini ibu bapak semua itu wajib berterima kasih sama teman-teman POK dan Kamtibmas Ustaz. Alhamdulillah di Ramadan tahun ini wilayah Ciputat dan Ciputat Timur ya, yang sebelumnya pada saat 7 bulan yang lalu saya hadir mengisi kajian Pak ya di Cipayung Pak. Pada saat sebelum Ramadan saya masuk sini Ustaz, saya ditakut-takuti sama warga Cipayung. Pak Kapolsek, tadi Pak Kapolsek menyampaikan untuk mau meminimalisir tawuran. Jawabannya warga gini Bu, tawuran di sini pada saat Ramadan sudah hal yang biasa Pak Kapolsek. Saya digituin, loh kok tawurannya biasa toh ini? Tradisi ya, tawuran udah ada tradisi. Kaget saya. Tradisi ya sholawat, tradisi ya beristighfar, membaca tahlil, tahmid, tasbih, itu tradisi yang baik.
Saya ini pertama kali masuk sini 7 bulan yang lalu, ditamu-tamu itu Ustaz. Katanya tawuran itu adalah tradisi. Mungkin waktu saya ngisi di Kecamatan Ciputat pun sama, ada gerendeng-gerendengan, ada bisik-bisik tetangga. Wah, Pak Kapolsek ini nih, tantangan, challenge. Sebelumnya di Pondok Aren slow-slow aja di 11 kelurahan, 1 kecamatan, masuk di Ciputat Timur 2 kecamatan, 13 kelurahan, 525.000 jiwa warga. Coba. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana penanganan konflik yang efektif. Alhamdulillah, berkat kolaborasi harmoni antara ulama dan umara, Ustaz, saya hadir pada Namel dengan Pak Camat. Setiap ada permasalahan, insya Allah kami hadir sebagai representasi negara, sebagai perwakilan negara. Kan? Kalau melihat di sini, Ustaz, nih Bu, Bapak semua nih, ini saya bawa data semua 7 bulan terakhir selama saya diamanakan sebagai Kapolsek Ciputat Timur. Rata-rata nih pelaku pidana, mohon maaf, KTP-nya ini KTP agama Islam. Ayo, ada yang protes? Ada yang protes nggak? Ini data nih. Ini data sah. KTP misalnya nama si fulan, agama Islam. Padahal Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota sudah menyampaikan moto Tangerang Selatan, cerdas, modern. Coba ada, tahu nggak Bu? Yang terakhir apa Bu? Yang terakhir apa coba? Yang katanya Cimor. Ayo. Sorry. Yang katanya Cimor. Cerdas, modern, religius. Saya sempat protes. Dari data yang ada, rata-rata pelaku kejahatan adalah orang Islam. Ini ada yang salah, Ustaz. Tugas siapa? Ya tugas kita semua. Makanya saya sampaikan di forum ini dengan tema iman terjaga, Kamtibmas terpelihara. Ada yang salah di mana? Mungkin di sholatnya. Mungkin di mana? Mungkin di wudhunya. Mungkin di mana lagi? Mungkin dalam dia bersosialisasi. Yang tadi disampaikan Ustaz Jajat di surat Al-Imran ayat 103, waqtasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Ya kan? Kita ini jangan terpecah belah. Nih, ini pintu masuk bagi orang yang nggak suka sama Islam. Ini ya. Ini pintu masuk bagi orang yang nggak suka sama Islam. Bahwa kita sampai saat ini itu dipecah belah terus. Kalau ibu bapak semua tahu, sekarang ibu bapak semua pegang handphone nggak? Coba diangkat handphonenya Bu. Ada handphone nggak? Nah, tadi yang disampaikan Pak Sekel, nih saya kritisi. Sekarang di era AI, Artificial Intelligence, seolah-olah nih saya ngomong nih, ini saya buat di Instagram Polsek. Kemarin saya sudah buat konten seolah-olah saya ngomong, padahal itu adalah pakai Artificial Intelligence. Banyak sekarang melalui aplikasi marketplace di Shopee, TikTok, apa semua menawarkan yang baik-baik. Nggak ada kecap nomor 12, nggak ada. Semua kecap nomor 1 pasti di TikTok itu. Betul nggak Bu? Hati-hati Bu. Jangan pernah ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu, kalau bapak-bapak di sini nggak ada pernah nih, saya yakin. Ibu-ibu tolong jangan sampai tergiur ya, tergiur dengan harga murah di TikTok, di aplikasi marketplace. Tapi ibu-ibu di sini ada nggak pada kira? Nggak ada kayaknya. Jangan sampai pernah ada transaksi melalui mobile banking, ya. Dalam artian kalau misalkan ibu bukan ada transaksi langsung, misalnya langsung jabri, ya kan, langsung jabri, minta transfer uang misalnya, udah Bu, itu pastikan itu hoax, itu udah penipuan. Pastikan itu, hakul yakin itu penipuan. Ada banyak warga Rengas ini
184 juta terkuras dalam satu malam. Nih, coba datang ke kantor polisi nangis-nangis, Pak. Saya katakan ini sebagai pembelajaran kepada tadabbur kita untuk kita tidak menjadi korban. Kalau kita melihat tayangan TV nih Bu, Pak, setiap tayangan TV, berita apapun mesti ada kriminal. Bener gak San? Mesti tiap hari ditampilkan kriminal. Pasti itu. Ada yang kemarin ada seorang guru yang di Surabaya, suruh ngaji Pak, guru hadroh. Nah, nih saya buka-bukaan aja. Ada salah satu oknum guru hadroh, ustadz juga, melakukan pelecehan seksual, udah diamankan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Padahal beliau ini sudah tahu bagaimana mengajarkan Islam yang baik. Ya kan? Ini seorang guru ngaji nih, padahal seorang guru ngaji malah menginjak-injak agamanya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini disuruh, dan kesempatan ini saya sampaikan kepada ibu bapak semua, ya kan? Karena saya yakin ibu-ibu bapak semua di sini adalah orang yang betul-betul istiqomah untuk menjalankan ibadah, ya kan? Saya yakin itu. Dan nanti sampaikan, ya kan? Sampaikan apa yang kami sampaikan. Saya sama Pak Adan Ramil sengaja hadir di sini hanya untuk merefresh, ya kan? Kalau saya mengguni, kalau saya datang itu untuk mengguni, salah. Karena di sini orang-orang tinggi ilmunya semua. Saya hanya untuk merefresh kepada ibu bapak semua agar jangan sampai kesleo, ya kan? Kesleo itu apa? Jangan sampai salah langkah. Ya sudah, jangan sampai salah langkah. Apalagi kalau sudah ngerti agama, malah menginjak-injak agamanya, malah menginjak-injak agama. Jangan sampai. Sudah tahu itu dilarang, sudah tahu itu dilarang, kenapa dilakukan? Itu ada, sudah diamankan tuh, sudah ditangkap yang di Surua, terus yang di sekolah apa Pak? Waskito ya. Sekolah Waskito pun ada. Alhamdulillah sudah kita amankan. Kalau berdasarkan data kriminalitas yang kami punya ibu bapak semua di 13 kelurahan 2 kecamatan ini, rata-ratanya sekarang ini yang paling tinggi adalah undang-undang ITE, penipuan melalui online. Masyarakat kita tuh gampang sekali terbujuk. Masyarakat kita tuh gampang sekali itu tergiur oleh bujuk rayu di aplikasi marketplace. Gampang banget. Kalau curanmor konvensional, saya hanya bisa menyampaikan ke ibu bapak semua terkait dengan curanmor. Bila ibu bapak semua punya motor nih, karena kemarin yang baru ketangkep itu di mana? Di Dandan mana? Cempaka Putih Pak ya? Cempaka Putih, di Cempaka Putih Pak Bu. Itu berhasil kami tangkap. Maling motornya ini pembelajaran buat dia semua nih. Maling motornya mengaku, Pak, kalau bapak ngunci stang ke kiri, misalnya mungkin motor nih, ibu naruh di Alfamart, langsung stang ke kiri. Dia hanya butuh waktu nggak nyampe 1 menit untuk buka, untuk ngambil motor itu. Bisa dipraktekkan nanti. Kalau ibu bapak semua parkir motor stang ke kanan, masih butuh waktu 5 menit sampai dia ketahuan nanti. Ini yang ngomong malingnya, bukan melalui Kapolsek tadi, ya. Yang ngomong malingnya melalui Kapolsek, ya. Nanti ibu bapak semua, tolong disampaikan, ya. Tolong disampaikan kepada putra putrinya, kepada keluarganya. Tolong nanti pada saat parkir motor nih, karena apa? Curanmor tinggi, bukan hanya di wilayah Pondok Ranji aja, bukan, semua, kecuali mungkin di Zimbabwe kali nggak ada curanmor kali ya. Di sini karena apa, Ustaz? Karena produsen motor
Honda, Suzuki, Yamaha itu tidak memikirkan untuk proteksinya, proteksi keamanan tidak diberikan, tapi diberikan ada profit, keuntungan. Mana ada yang membuat proteksi terhadap motor yang kita beli, tidak ada, kecuali Vespa 54 nggak ada yang ngambil, nggak ada yang ngambil, kecuali kolektor. Baik. Terus terakhir yang kemarin kejadian ini saya bicara hanya peristiwa pidana ya. Kemarin sehari ada kejadian pertama itu kasus seorang ayah bunuh anaknya 4 tahun. Pas tanggal 27 Juli kemarin berusia 4 tahun saudara. Ada di mana itu kemarin? Di mana itu? Di Jombang. Di Jombang. Ayah membunuh anaknya di 4 tahun, ditendang perutnya, dimasukin kardus kulkas, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit IMC meninggal. Ya, itu kita tetapkan bapak sama ibunya tersangka ya pada namanya. Coba, sama neneknya yang lapor. Neneknya curiga. Karena kok anak ini dikasih makan diem aja. Setelah diinterogasi ternyata memang habis melakukan kekerasan. Setelah itu dibawa ke rumah sakit meninggal. Orangnya sudah kita tangkap. Dan belum lama di Pondok Ranji, mungkin ibu bapak udah tahu, ada seorang suami yang setelah, kalau nggak salah itu setelah Lebaran Kurban ya, setelah Lebaran Haji. Ya kan, habis menggorok mungkin sapi apa kami, sekarang gorok istrinya. Coba, naudzubillah subhanallah itu pun mau kabur Pak Ustaz. Ya itulah, alhamdulillah saya dinas dimanapun saya berada, mau di Maluku, saya 3 tahun di Maluku, dinas di Polda Metro ini, alhamdulillah dikirimi orang-orang baik saya. Didoain orang-orang baik seperti ibu bapak semua yang ada di sini nih. Pada saat di Pondok Ranji itu kan akhirnya pisaunya jatuh. Dia mau kabur itu. Pisaunya jatuh, akhirnya digeledah, alhamdulillah ketangkap pelakunya. Dan pelakunya adalah suaminya sendiri. Coba. Astagfirullahaladzim. Kalau dibuka agama KTP-nya Islam. Ada yang salah. Di mana? Tugasnya Pak RW. Ya nggak Ustaz? Itu enggak, bukan bayar bercanda Pak RW. Tugas kita semua, ya kan? Kita berkolaborasi terus untuk bagaimana memakmurkan majelis seperti ini nih. Saya katakan seperti ini karena apa? Syaitan itu, iblis itu menggoda manusia itu melalui apa Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Iblis itu menggoda manusia itu melalui darah. Ya, bagaimana mau untuk mempersempit agar iblis gak masuk? Yang pasti apa? Banyakin puasa. Banyakin puasa. Senin Kemis. Ayo Bu, bisa. Insya Allah bisa. Senin Kemis. Kalau mengundang saya untuk makan, dibatalin aja Pak. Ya, Senin Kemis misalkan. Kalau puasa Daud nanti terlalu tinggi nanti ilmunya. Ya. Syaitan atau kakaknya setan nih, iblis lah, menggoda manusia masuk melalui darah. Caranya apa untuk mempersempit? Saya ulangi, mempersempit untuk masuknya pengaruh, masuknya godaan iblis adalah dengan puasa dan banyakin wirid. Wis gampang, untuk paling gampang setiap mau melakukan sesuatu hal yang salah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kalau Nabi Yunus pada saat keluar dari mulut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu sama. Minimal kalau ibu bapak sanggup sehari bisa 1000 gini aja. Bismillah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini saya kedua tularkan
Semoga ibu bapak semua bisa lepas dari gangguan bahaya, potensi gangguan kanker Dimas, insya Allah itu. Terus terkait dengan tadi yang disampaikan untuk mempersempit jalan masuknya iblis, itu ada juga waktu kita sama guru kita, waktu kita dulu ngaji ya Bu ya, waktu di pesantren itu kan disampaikan obat hati ada 5 perkara. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, masih ingat nggak Bu? Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Seperti ini, perbanyak majelis. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, banyakin ngirit, istighfar, banyakin ngirit. Itu kalau kita bicara tentang keamanan dan keterlibatan masyarakat. Ibu bapak semua yang dirahmati Allah, kalau terkait dengan masalah keimanan, perlu kita ingat bahwa saat bayi lahir, nih Pak Bu, bayi lahir procok, panggil bapaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di telinga sebelah kanan, diazanin, kan? Bayi itu diazanin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, dikomatin sebelah kiri. Itu ada fungsinya Bu, ada tujuannya. Saya yakin dan percaya ini majelis ini kita alhamdulillah bukan dihadiri oleh orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah insaf, tapi saya lihat ada anak-anak banyak nih, masih remaja, anak-anak juga banyak. Saya syukur alhamdulillah. Terima kasih. Karena saya pernah ngisi waktu di sawah ya Pak Danamir, di masjid di sawah itu majelis subuh, sawah lama Pak Eka, ada 2 shop, tapi orangnya udah sepuh semua, udah insaf semua, apa yang mau saya sampaikan? Saya juga bingung, makanya saya tegur ketua DKM-nya dong. Kok saya diundang majelis subuh orangnya udah insaf semua ya? Apa yang saya mau ngomongin ini? Orang udah sepuh semua, mohon maaf nih Pak Ustaz, ini benar kenyataan. Saya diundang dong. Tapi kalau sini kan gagah-gagah semua nih, wah udah. Ada anak remaja-remaja juga. Alhamdulillah saya syukur nih. Alhamdulillah. Ini terkait dengan masalah keimanan, bahwa kita lahir di dunia ini, ya kan? Ini sebenarnya kita sudah membawa iman, kan? Pada saat kita yang muslimnya diazanin, dikomatin, ya kan? Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Itu kenapa? Agar kalimat tauhid dan syiar Islam itu menjadi suara pertama yang didengar oleh bayi yang baru lahir itu. Kenapa? Itu biar dia ingat, karena di dalamnya sudah ada ketauhidan, sudah ada. Pada saat dia lahir, dia dan diingatkan kembali, dan ini sebagai bukti untuk ini loh tauhidmu, ini loh syiar Islam juga, dan juga terhindar dari gangguan syaitan. Kalau saya katakan tadi bahwa manusia normal itu sejatinya sudah punya bibit iman. Nah, kalau sudah ada bibitnya Bu, Pak, ini misalnya tanaman nih, kita punya nandur di hidroponik pokcai, ya kan? Kita punya bibit iman, tapi hanya punya bibitnya doang, sampai gede nggak pernah disiram, nggak pernah dipupuk, ya ambiar. Bener nggak? Ya sama kayak pokcai. Kayak sayuran sayur sawi. Kalau kita punya bibit tapi nggak pernah disiram,
nggak pernah dipupuk, nggak pernah dijaga, nggak pernah didaringin, percuma aja. Sama seperti kita semua yang ada di sini, ya, umat-umat Nabi Muhammad, kita semua sudah jelas, kita semua punya ilmunya iman. Hanya bagaimana menyiram, merawat, memupuk, itu yang harus kita lakukan. Salah satunya dengan apa? Dengan seperti ini, hadir di majelis seperti tadi yang bisa Jaja sampaikan. Kalau kita datang di sebuah kajian, sebuah majelis, itu bukan apa? Tambah ilmunya. Dan saya pun sendiri semua sama, semua para ustadz semua di sini, para mubalik semua. Kalau kita nggak memberikan ceramah, kalau kita nggak memberikan tausiah, pun ilmu kita akan tersendat. Jadi ada benefit, ada dua benefit yang dihasilkan. Ada yang memberi dan ada yang menerima, take and give. Itu sudah kodrati. Di surat Al-Baqarah ayat 285, Alhamdulillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, yang diturunkan dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, semua beriman kepada malaikat Allah, semua beriman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Kami tidak membedakan antara seorang pun dan rasulnya. Dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah, Tuhan kami, dan kepada Engkau lah kami kembali. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak ingat pun kalau misalnya ada tetangga kita yang wafat, kebanyakan orang tetangga ibu-ibu semua nih, tapi bukan ibu yang di sini, ibu yang jauh sana, datang untuk takziah tuh foto, upload di sosial media, bikin status. Masya Allah. Bukannya nggak boleh Bu, bukan nggak boleh, boleh saja. Hanya mbok yao, ya kan? Apa itu mbok yao? Apa itu? Mbok yao melihat dari kejiwaannya, dari keluarga yang ditinggalkan. Datang si takziah bareng-bareng, datang Ustaz, foto diupload. Wah, ini innalillahi, bagus. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afi. Bagus memang. Cuman tolong dilihat dulu bagaimana suasana kebatinan dari keluarga almarhum atau almarhumah yang pada namanya kemarin, yang pada namanya. Saya katakan ini kok cetara bener nih, mau takziah ibu-ibunya cetara bener, foto upload sosial media, padahal keluarga dari yang ditinggalkan lagi nangis. Yang itu bukan di sini, saya yakin bukan di Solo, jauh sekali. Nah. Oh, di sini nggak ada, saya yakin. Terus jamaah forum silaturahim masjid dan musola sepertamina yang insya Allah dirahmati Allah. Bagaimana korelasi antara iman dan Kamtibmas? Nah, kalau kita bicara hubungannya atau korelasinya antara iman dengan Kamtibmas, bahwa kalau masyarakat memiliki iman yang baik, itu adalah sebagai fondasi. Saya katakan fondasi. Kalau fondasinya kita kuat, insya Allah bangunan itu nggak akan runtuh. Ya. Kenapa di sholat itu disebutkan, ayo nak, jangan kerjakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Kenapa coba? Ini yang saya bahas tadi.
KTP-nya Islam. Iya, sholat sih iya, karena dia hanya mengerjakan sholat, tapi dia nggak mendirikan sholat. Kalau dikerjakan, selesai mengerjakan, maksiat lagi, ya pakok, ya pada baik. Itu bedanya seorang yang mukmin dengan yang seorang yang muslimin. Kalau mendirikan sholat, setelah sholat didirikan, dia akan menjaga kualitas sholatnya, dia akan jaga. Mendirikan bangunan, ibarat mendirikan bangunan, dia akan masuk di bangunan tersebut, menjaga sekelilingnya, ya kan, menjaga tetangganya. Makanya Bu, baik-baik semua sama tetangga. Kenapa saya katakan baik-baik semua sama tetangga? Nggak mungkin nanti pada saat kita meninggal dunia, kita wafat, terus jenazah kita gelundung sendiri itu, enggak mungkin. Siapa yang memandikan, siapa yang mengkafankan, siapa yang menyolatkan? Ini saya tanya nih ketua DKM nih, di sini diajarkan nggak Pak untuk mengurusin jenazah Pak? Ada nggak? Nah ini nih masukan. Tadi kan ada sanlat nih. Coba anak-anak mudanya dilatih Pak, bagaimana nih, pakai miniatur aja, jangan beneran, pakai miniatur aja Pak, nanti Pak, bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafankan, dan bagaimana cara menyolatkan. Ini fakta loh. Ibu bapak semua jangan tertawa, saya ngalamin. Pada saya dinas di Maluku nih Pak, di Pulau Seram Barat, memang minoritas kita. Alhamdulillah saya berhasil, bukan saya yang bangun masjid, tapi usul saya diterima Pak Bupati Pulau Seram Barat ditiru membangun Masjid Al-Iqadul Himam, ada di Pulau Seram Barat. Mungkin kalau ibu bapak semua berkunjung ke Pulau Seram Barat, ada namanya Masjid Al-Iqadul Himam. Tahun 2008-2011 saya di sana. Itu atas inisiatif saya, karena kami di sana itu yang minoritas. Kalau mau sholat Jumat start 4 jam perjalanan saya ke daerah La'alah. Coba berangkat pagi sama teman-teman batalion. Saya diskusi sama teman batalion 731 Kabaresi, ngadep Pak Bupati boleh nggak? Boleh kaseng. Beta dibangun tempat ibadah di sini, beta boleh kaseng. Pak Bupati bukannya nolak, padahal namanya Pak Yakobus Putih Lehalan waktu itu. Bukannya nolak, bukannya marah sama saya. Woi Pak Kapolsek, beta bangun sekarang. Coba. Saya pikir dibangunin masjid kecil gitu. Kagak, gede. Masjid Putih namanya. Namanya orang sana itu namanya menyebutnya Masjid Putih karena catnya warna putih. Waktu itu kita namakan Masjid Al-Iqadul Himam. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Ini pengalaman saya nih. Kenapa untuk saya di sini tolong diajarkan kepada anak-anak mudanya untuk bagaimana merawat jenazah. Mas Ui Seram Tengah, beda Seram Barat, yang biru. Ya, jadi tolong Pak, tadi kan ada sanlat nih, pesantren kilat tadi ya, atau pesantren latihan. Tapi nanti bisa dimasukkan bagaimana untuk merawat jenazah, dari mulai memandikan, mengkafankan dan menyolatkan. Woi cakep ini. Ya itulah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Ini saya nambah lagi tadi yang iman sebagai fondasi. Nih, saya yakin dan percaya bila masyarakat, nih saya yakin kalau di Pertamina insya Allah imannya tinggi-tinggi semua. Amin. Nggak pernah ada tawuran, nggak pernah ada bentrok dengan tetangga, nggak ada yang nggak satru-satruan dengan tetangga. Misalkan tetangga beli mobil listrik BYD, tetangga yang sono nggak ada yang iri. Wah alhamdulillah beli BYD, nanti saya tuh dapat tumpangan. Kalau di sini, kalau di sono iri. Di sono jauh. Itu ya saya katakan. Kenapa? Tolong bangun silaturahim, tolong bangun hubungan baik dengan tetangga. Yaitu pada saat kita nazar, mohon maaf nih, pada saat kita sakaratul maut, siapa yang mau datang kalau bukan tetangga kita?
Gak mungkin orang yang jauh-jauh, gak mungkin anak cucunya yang datang dari Kalimantan, dari Sulawesi, Sulawesi. Enggak. Yang pertama kali yang datang adalah tetangga kita. Makanya tadi Pak Ustadz, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Betul. Makanya aku titipkan dua, Al-Quran dan Ahadis itu betul sebagai pegangan hidup. Betul itu. Sampai saat ini nggak pernah meleset. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang banyak mobil-mobil Cina. Ya kan, BYD. Kenapa dulu di hadis itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tolabul ilmi walau bisin. Lah sekarang coba apa semua barang-barang Cina? Kalau nanti manusia, robot-robot Cina kayak apa itu? Mirip banget dengan manusia, Ustaz. Coba itu. Betul itu. Kita ngalamin sekarang. Tolabul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu betul. Coba sekarang mobil-mobil yang beredar dulu kan Toyota, Suzuki, sekarang mobil-mobil Cina MG, BYD, Wuling, semua benar Ustaz? Itu betul loh. Makanya betul loh. Allah tuh peganglah itu. Ya, guru ngaji saya dulu peganglah dua itu, insya Allah kehidupanmu akan aman, nyaman. Dan saya juga tidak berpikir Ustaz. Jadi ini flashback ya. Saya dilahirkan oleh orang tua saya, kebetulan almarhum Abah itu asli Sumeneb, orang Manding. Betul kata Pak Ustadz, nama saya itu hanya Askar Sodik saja. Sesuai dengan harapan orang tua saya sudah yatim piatu Ustadz. Jadi beliau belum sempat melihat seperti ini anaknya. Bapak saya itu asli Sumeneb, asli Manding, ibu saya Tulungagung di Sembon Karangrejo. Lahir saya di Lumajang, Jawa Timur. Kalau Lumajang tahu lah, para ustadz tahu, alim ulama pasti tahu Lumajang. Kalau Lema atau Madura swasta, ya. Tapi ketan Dindi ya. Jadi Teluk Lema, jadi kalau kita sekolah itu SD, SMP, SMA itu 50% bahasa Indonesia, 50% bahasa Madura, Pak. Tapi kalau di jalan, kalau ibu bawa semua, nyari saya, nyari Pak Kapolsek, Pak Bambang di tempat saya di daerah Goble, Lumajang, nggak akan ketemu. Cari sampai dapat. Ini teman saya namanya Pak David. Waktu berkunjung ke Lumajang, waktu itu nyari teman, bro, gua ke tempat lo nggak ada yang kenal sama lo, katanya. Ya lo cari aja sampai ke Gunung Semeru sana, ya ketemu. Lo nyari Pak Askar Jakarta, polisi Jakarta, pasti dianterin sampai ke sana ke rumah. Kasih karpet merah sama tari-tarian kamu pasti. Enggak bercanda. Terus yang kedua, bagaimana hubungan antara iman dan kamtimas? Tadi yang iman itu sebagai pondasi, ya kan? Sebagai pondasi, kalau pondasi kita sudah punya pondasi yang kuat, khususnya antara umarohnya ini, pemerintahannya ini seperti Pak Dan Ramil, alhamdulillah saya punya Pak Dan Ramil, insya Allah nanti Jumat nanti menjadi muadzin ya Pak Dan Ramil ya. Saya kan khotibnya Pak Dan Ramil, muadzinnya Pak Camat jadi imamnya rencana. Amin. Hubungan antara iman dan kamtimat tadi sebagai fondasi. Yang kedua, orang yang beriman itu cenderung menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Diri sendiri tidak mungkin dizolimin. Kebanyakan sekarang menzolimin diri sendiri, kerja ngetil, pagi sore ngetil ya. Wis bae Allahu Akbar. Wis raka, wis gak kober, salat mau wudu gak kober. Gak kepikiran, gak kepikiran sama itu. Dan insya Allah alhamdulillah, saya sama Pak Camat ya, Pak Sekel waktu Pak Camat sama Pak Damil kita sudah groundbreaking membangun musola di Polsek Ciputat Timur. Insya Allah mungkin dalam waktu 2 bulan insya Allah kelar ini. Kenapa? Saya melihat pada saat saya masuk di Polsek Ciputat itu musolanya ya, yang ngomong lah ya. Saya enggak ya, insya Allah lah ini atas kerjasama dari semua.
Dan yang banyak yang bantulah. Kalau untuk kebaikan insya Allah bisa terwujud tuh. Nanti kalau pas dengar ada suara adzan bisa berhenti dulu, stop dulu semua. Termasuk saya kedepankan, saya menyampaikan ke anggota kami, ibu bapak semua. Kalau ibu bapak semua pengen melihat bahwa mungkin yang hafal Asmaul Husna, kalau lomba antar polsek se-Indonesia, mungkin tempat saya Polsek Ciputat Timur menang. Kenapa? Setiap apel jam 8 pasti wajib membaca Asmaul Husna. Makanya waktu kemarin diprotes sama ada anggota yang nggak saya sebutkan. Ini kantor polisi apa pesantren? Saya digituin. Nggak apa-apa, kedepankan akhiratmu, insya Allah dunia akan mengikutimu. Jangan seperti itu. Jadi sampai hafal, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Sampai hafal mereka. Dan itu pun tertular pada saat mereka pulang ke rumah. Bener akhirnya. Dulu pertama kali sebulan pertama itu mungkin mereka, aduh dan ini apa sih dan. Tapi sekarang cerita ke ruangan, ambil ngopi, dan bener dan. Saya itu nidurin cucu saya dan. Saya itu bacain Asmaul Husna dan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Dia seneng, cucunya seneng katanya. Cucu saya langsung tenang dan langsung tidur dan. Bener kan? Dulu kenapa saya dimusuhin? Orang diajarin baik-baik kok malah dimusuhin. Adanya ini kantor polisi apa pesantren. Bener itu saya dengar. So yang selanjutnya adalah hubungan antara iman dan Kamtibmas adalah terjalinnya partisipasi warga dengan aparat. Jenderal Sudirman, almarhum Jenderal Sudirman itu seorang kiai juga ternyata. Almarhum Jenderal Sudirman itu menyampaikan, kalau kalian menang dalam sebuah pertarungan, kalian itu harus kuat. Kalau kalian kuat, kalian harus bersatu. Dan kalau kalian bersatu harus apa? Harus banyak bersilaturahim. Nih kuncinya, betul itu. Makanya di sini saya ajak Pak Dan Ramil. Jadi kalau saya salah, biar diingetin sama beliau. Pak Dan Ramil ya. Itu betul, sebuah quote dari Jenderal Sudirman itu betul. Kalau kalian mau memenangkan sebuah pertarungan, kalian harus kuat, betul, solid. Kalau kalian kuat, harus bersatu. Untuk menuju kuat itu harus bersatu. Tapi untuk bersatu, bagaimana caranya? Ya membangun tali silaturahim seperti saat ini. Ya, jangan sampai nanti setelah tausiah ini. Setelah tausiah ini nanti nggak disampaikan. Saya nggak mau nanti ada pelaku-pelaku peristiwa kejahatan yang kami amankan di sini. Nauzubillah semua, nauzubillah. Ya, pokoknya kegiatan ini adalah bagaimana untuk mempererat tali silaturahim, memperpanjang usia dengan silaturahim, memperbanyak usia dan memperbanyak rezeki. Karena tadi saya dapat bisik-bisik, wah. Ada proyek galian itu katanya gitu. Oh, tugasnya Pak RW itu nanti itu. Itu ya. Ibu bapak semua yang sekalian jamaah forum silaturahim musola dan masjid Pertamina, insya Allah dirahmati Allah. Untuk menjaga keimanan sekarang. Kalau kita bicara untuk menjaga keimanan, mungkin kita perlu belajar. Kita perlu belajar ibu bapak semua dengan filosofi karyawan parkir. Nah, saya berpikir kemarin parkir di BXC Mall itu. BXC Mall itu kalau malam minggu atau weekend penuh nggak Bu? Tadi malam siapa yang ke BXC? Nggak dapat parkiran, mobil penuh semua, banyak dari ujung ke ujung. BXC 1, BXC 2, parkiran yang mana semua full penuh. Saya berpikir ada ilmunya di situ. Filosofi seorang tukang parkir, misalnya guru parkir.
Karyawan parkir di BXC itu adalah karyawan yang paling tenang hidupnya. Nih, kenapa paling tenang hidupnya? Saya katakan, walaupun mobilnya itu banyak yang parkir, bener nggak? Banyak nggak yang parkir tadi malam? Mobil-mobil mewah semua. Tapi mereka nggak sombong tuh. Bener nggak sih? Mereka nggak sombong loh. Ya kan? Mereka nggak pernah sombong. Terus pada saat jam 11, jam setengah 12, mobil yang parkir pada habis semua, pada hilang semua. Ya kan? Pada habis, pada hilang semua. Mereka juga nggak sedih. Coba. Kenapa Bu, Pak? Ini kita bicara keimanan. Semua itu hanya titipan. Kalau kita hidup, ya kan, kita nggak mungkin hidup 1000 tahun lagi, Pak. Sampai umur 1000 tahun itu sebuah keniscayaan untuk saat ini ya. Untuk saat ini keniscayaan, saya katakan. Ya, kita harus tahu dan sadar diri bahwa usia kita, umur kita, jangan pernah kita merasa untuk memiliki, tapi kita merasa, oh aku dititipin ini. Misalkan saya diamanahkan Kapolsek Ciputat Timur, bilang saya juga nggak minta juga, tiba-tiba habis saya pikir habis jadi Kapolsek Pondok Aren, saya pindah ke Humas di Polda Metro yang sering muncul di TV itu kemarin. Saya pikir udah, ya sudah di sini aja lah sebagai Kasubdit Penmas, menjadi corong kepada masyarakat biar tidak terjadi kebuntuan komunikasi antara polisi dan masyarakat. Hanya 4 bulan Ustadz saya di sana. Tiba-tiba turun TR saya jadi Kapolsek Ciputat Timur. Nah, ngimpi kagak? Ya saya bilang sama istri sama anak, ini adalah amanah. Saya nggak pernah untuk merasa memiliki. Pondok Aren, Polsek Pondok Aren kita bangun bagus itu, bermanfaat. Musolanya ada pojok solutifnya, karena saya yakin tidak semua perkara itu harus dibawa ke ranah hukum. Saya bangun pojok solutif antara polisi dan masyarakat. Jadi sebelum membuat laporan, pikirkan dulu, bicarakan dulu. Kayak kemarin Pak Danambil, yang saya Pak Danambil saksinya ini, sudah ada kasus pencurian bermotor, padahal sebenarnya itu tetangganya bawa kabur, sekarang sudah ya pinjam tapi nggak balik-balik, dilaporin, saya udah dimediasi, nggak mau ngotot, sampai buat laporan polisi, berkasnya sudah ke kejaksaan, ujung-ujung malah cabut laporan lah. Terus kemarin tuh piye jalan ini. Kemarin saya sampaikan, tolong pikirkan dulu baik-baik, jangan pada saat emosi kamu mengambil keputusan. Kalau buat laporan polisi ini online, tanggung jawabnya besar nanti sampai ke persidangan, dihadirkan semua nanti jadi saksi semua sampai sidang. Kayak nih sidangnya Nikita Mirzani itu, semua kayak gitu hadir semua nanti. Saya mau sampaikan, tolong dipikirkan baik-baik sebelum kamu ngambil keputusan. Pikirkan dulu dengan tenang. Kalau kamu buat laporan polisi, jegrek, tanda tangan, sudah, berarti berproses ke ranah penyidikan. Terus sudah di kejaksaan, saya Pak Danambil, Pak Danambil ini bikin surat kesepakatan bersama, mencabut laporan lah, terus pinjal. Ya itu ya tadi, ini filosofi tukang parkir, ya kan? Karena mereka itu tidak pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Jadi siapa saja yang merasa memiliki, misalnya ibu bapak merasa memiliki ini, wah ini harta ini milikku, ini yang semua jabatan milikku, merasa memiliki, merasa ya, siap lihatlah untuk kehilangan. Karena apa? Kata firman, kalau firman itu kehilangan itu pasti menyakitkan. Itu kata firman loh. Ada yang tahu lagunya nggak firman? Nah, kehilangan pasti menyakitkan. Tapi kalau kita merasa dititipin, ya kan, jabatan, harta, keluarga, itu menjadi kita mewasiatkan ini titipan. Jadi ya kita nggak boleh sombong. Ya kalau dititipin ya kita juga harus ikhlas. Ya kalau ditarik lagi ya wis, mau ngomong apa?
Ibu bapak semua sekalian yang dirahmati Allah, di era globalisasi ini, di era digitalisasi ya, saat ini nih, semua misalkan ibu-ibu anaknya kuliah di Surabaya, ibu bisa video call Bu ya. Saat itu juga kan enak, ada yang kuliah di Harvard University, saat itu juga bisa video call, nggak susah kan? Itu di era globalisasi, di era digitalisasi, gampang banget kita, mudah banget, banyak manfaatnya, tapi banyak mudaratnya juga ya. Jangan sampai ibu bapak semua yang di sini nanti nggak tahu nomor handphone, nggak tahu nomor PIN anaknya. Nih Bu, hati-hati. Ada kemarin, mungkin ibu ada lihat di media sosial, pada saat saya pertama kali menjabat, saya mengamankan pelaku tawuran. Itu putra salah seorang ustaz Mukarram di daerah ya sanalah, datang ke kantor, saya amankan. Sang ustaz mengaku bahwa anaknya di rumah, nggak terlibat tawuran. Betul memang. Terus saya amankan. Karena mau pulang sana, dia protes. Kenapa? Ternyata anaknya ustadz ini adalah pengendali tawuran. Dia megang admin media sosial. Admin media sosial. Ibu-ibu, bapak-bapak ingat nggak? Ada kasus yang polsek Ciputat itu yang disiram air keras pada saat membubarkan tawuran. Salah satunya itu. Kenapa kami amankan? Karena dia admin dari pelaku-pelaku tawuran. Jadi hanya ngomporin Pak Bu di media sosial. Ini cemen lo, gini. Hanya ngomporin melalui handphone. Kenapa nggak terkontrol sama orang tuanya? Ya, tolong ibu bapak semua yang di Pertamina, tolong deketin putra putrinya. Minimal ibu bapak semua tuh harus tahu PIN anaknya, PIN handphone anaknya. Jangan sampai dikunci nggak tahu. Tahu-tahu kesedot lagi kayak anaknya Sule. 50 juta hilang gara-gara aplikasi Roblox top up. Ya, jangan sampai. Ini saya wanti-wanti, ini saya punya kewajiban moral untuk mengingatkan ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua di sini, jangan sampai nanti kita nggak tahu nomor password handphone anaknya. Kita harus tahu apa sih yang dilakukan anak ini di kamar. Minimal aja buka di historinya aja, buka di Google riwayatnya, muncul apa yang dia buka ini, masih muncul. Paling gampang. Di tengah era globalisasi, kita sebagai orang tua, ibu bapak semua, jangan sampai kita kalah. Dalam arti jangan sampai kita kalah sama anak-anak kita, karena Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa akan ada suatu zaman yang seorang tuan, seorang majikan akan menjadi budak, ya kan? Seorang budak akan menjadi tuan. Kenapa itu seorang budak akan menjadi tuan? Itu kata satir, kalimat satir bahwa nanti jangan sampai kita sebagai lagu orang tua diatur-atur sama anaknya, dijadikan budak anaknya mau kemana. Kejadian yang di Kebumen, tidak seorang anak tega mau membunuh orang tuanya karena tidak diberikan skincare. Tuh, pernah kan? Pernah baca nggak? Seorang anak perempuan mau bunuh ibunya karena ibunya nggak mau membelikan skincare. Coba, ini sudah kebalik-balik ini. Nah, tolong di forum yang mulia dan berkah ini sebagai upaya kita, upaya kami dari Umaro untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan nasihat kepada ibu bapak semua sebelum terlambat, ya kan? Sebelum terlambat, karena dengan iman kalau kita ikuti, insya Allah kita akan aman. Tetapi tanpa iman pun kalau kita ikuti, insya Allah kalau kita nggak ada iman nih, kita ikuti nih zaman ini, pasti kita akan edan Bu, yakinlah.
Nggak usah ini, nggak usah hadir di majelis ini, nggak usah sholat, nggak usah banyakin maksiat, kemana-mana cekek botol, wes, udah kalau udah kena homer udah susah. Karena saya yakin silakan zaman itu berganti, ya kan? Tapi keimanan kita, khususnya warga di komplek Pertaminanya, keimanannya jangan sampai mati. Karena iman itu adalah pakaian dari seorang muslim, Bu. Iman dan takwa, infak itu adalah pakaian dari seorang muslim. Setiap sholat Jumat pun sudah disering disampaikan sebagai rukun kutip ya, ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sering sebagai rukun kutip yang nggak boleh tidak disampaikan pada saat khotib sholat Jumat. Mari sama-sama kita menjaga dan berusaha untuk menjaga nilai-nilai ibadah kita jangan sampai hancur ya oleh perbuatan kita sendiri. Khususnya saya wanti-wanti nih kepada DKM dan pengurusnya nih. Ini orang-orang tahu dan orang-orang ngerti agama. Jangan sampai kita menginjak-injak agama kita sendiri. Ini kejadiannya banyak. Jangan sampai kita yang ngajari ngaji, ya kita ngajari ngaji jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keselamatan, kemanfaatan dan keberkahan bagi kita dunia akhirat. Demikian ceramah singkat pada hari ini. Semoga hanya iman dan takwa kita menjadi penyelamat kita, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ditutupi aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembukaannya ada pantun. Ya, Pak MC ya. Tadi penutupannya ada pantun. Sungguh indah Pulau Jawa. Mana nih cakepnya nih? Sungguh indah Pulau Jawa. Pertamina daerahnya rapi. Semoga manfaat untuk semua. Saya undur diri dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.